Jika kita memerhatikan lingkungan sekitar, kita akan menyadari bahwa makhluk hidup memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang mencakup perbedaan ukuran, warna, dan cara mereka bertahan hidup. Di sekitar kita, keanekaragaman ini dapat dilihat dengan mudah. Misalnya pada hewan, terdapat berbagai jenis seperti kucing, burung, ikan, hingga serangga yang masing-masing memiliki ciri dan cara hidup yang berbeda. Begitu pula pada protista. Meskipun berukuran sangat kecil, terdapat beragam jenis seperti amoeba, paramecium, dan alga yang memiliki bentuk serta fungsi yang berbeda. Keanekaragaman juga dapat dilihat dari habitatnya. Ada makhluk hidup yang hidup di darat, di air, maupun di lingkungan lembab. Setiap makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Meskipun keanekaragaman hayati sangat penting bagi kehidupan, saat ini keberagamannya menghadapi berbagai permasalahan yang serius. Salah satunya ancaman utama adalah kepunahan spesies, yang hilangnya suatu jenis makhluk hidup dari bumi. Selain itu, pencemaran lingkungan juga menjadi ancaman besar. Limbah yang dibuang ke sungai, tanah, maupun udara dapat membahayakan ekosistem dan membahayakan makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, maupun organisme kecil seperti protista. Perubahan iklim juga memperburuk kondisi ini. Perubahan suhu dan cuaca yang ekstrim membuat banyak makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dengan cepat sehingga jumlahnya semakin berkurang. Permasalahan lainnya adalah eksploitasi berlebihan, seperti pemburuan liar dan penangkapan hewan secara terus-menerus tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Hal ini dapat menyebabkan populasi menurun drastis. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka keanekaragaman hayati akan semakin berkurang dan semakin ekosistem akan terganggu, yang pada akhirnya juga berdampak pada kehidupan manusia. Melalui klasifikasi, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Hal ini membantu dalam memahami karakteristik, kebutuhan, serta peran organisme dalam ekosistem. Dengan demikian, upaya pelestarian dapat dilakukan dengan lebih tepat. Selain itu, klasifikasi memudahkan dalam mengidentifikasi spesies yang terancam punah. Dengan mengetahui jenis dan tingkat ancamannya, langkah-langkah pelindungan dapat segera dilakukan, seperti penangkaran atau pelindungan habitat. Untuk menjaga keanekaragaman hayati, diperlukan berbagai upaya pelestarian yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Salah satu solusi utama adalah menjaga dan melindungi habitat alami makhluk hidup. Dengan tidak merusak hutan, sungai, dan laut, kita membantu makhluk hidup tetap memiliki tempat tinggal dan sumber makanan. Itu perlu dilakukan upaya konservasi, baik secara institusi maupun ekstitusi. Konservasi in situ dilakukan dengan melindungi makhluk hidup di habitat aslinya, seperti di taman nasional dan cagar alam. Sedangkan konservasi ex situ dilakukan di luar habitat aslinya, seperti di kebun binatang, penangkaran, dan laboratorium. Salah satu bentuk aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai atau saluran air. Tindakan kecil ini dapat membantu menjaga ekosistem tetap sehat bagi makhluk di dalamnya. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang. Karena menjaga keanekaragaman hayati bukan hanya tanggung jawab pemerintahan atau ilmuwan, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai makhluk hidup di bumi ini. Dari yang terlihat hingga yang tak kasat mata, setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing. Keanekaragaman hayati bukan hanya sekedar untuk dipelajari, tetapi
tapi untuk dijaga. Karena jika satu hilang, maka perlahan yang lain juga ikut terganggu. Jadi, mulai sekarang jangan hanya mengenal, tapi juga peduli. Karena bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, tapi juga milik mereka.